Oke, hamba Tuhannya, hamba Tuhannya sebentar lagi masuk. Baik, kita mulai, Ibu Ya, Widya. kita boleh mulai, Kasdim. Ya, semuanya ya. Shalom, selamat sore semua. Puji Tuhan. Ya, kita dipertemukan lagi di tahun yang baru, di tahun 2022. Dan mewakili pengurus PD Priscilla menyampaikan selamat tahun baru buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikutinya lewat YouTube dan Facebook. Ya, salam dari kami juga komunitas PD Priscilla. Selamat tahun baru buat kita semua. Dan bersyukur kita bisa dipertemukan lagi dalam kesempatan ini untuk kita beribadah bersama-sama di ibadah persekutuan doa PD Priscilla. Dan ini adalah ibadah perdana di tahun yang baru. Biarlah kita semua antusias untuk mengikuti ibadah di sore hari ini. Dan sebelum kita mulai, silakan Ibu Cucu akan membuka kita dengan doa. Baik, terima kasih Bapa di surga. Bapa yang setia, yang senantiasa memelihara kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur telah memasuki tahun 2022, di mana Tuhan Engkau menyatakan penyataan-Mu, pemeliharaanmu. Kami pribadi lepas pribadi, sungguh mengucap syukur, terima kasih Bapa atas kasih setiamu, anugerahmu, berkatmu yang melimpah, yang senantiasa melindungi kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami berkumpul di hari ini, ibadah Zoom yang pertama. Hari dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau berkati ibadah hari ini. Roh Kudus, belilah internet, tidak ada gangguan, semua sarana YouTube maupun Facebook apapun itu yang semua dapat digerakkan oleh Tuhan untuk berkumpul duduk diam di bawah kaki-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami untuk kami menerima, siap Tuhan mendengar semua berkat yang akan Engkau berikan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami buka ibadah hari ini. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Cucu, dan mari saudaraku dikasih Tuhan, ya baik yang mengikuti ibadah PD Priscilla melalui aplikasi Zoom maupun YouTube dan Facebook, mari kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita rindu tentu saja di ibadah perdana ini kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan yang sudah menyertai kita sepanjang tahun 2021 ya. Corona sudah berulang tahun kedua tahun ini, tapi kita sungguh-sungguh menikmati kebaikan Tuhan selama 2 tahun ini ya. Begitu, mari kita siapkan hati kita beri yang terbaik, dan percayalah ada lawatan Tuhan yang akan terjadi di ibadah di sore hari ini. Amin. Silakan Kak Dev menuntun kita lewat pujian penyembahan. Shalom, terima kasih Bu Widya. Saya percaya di tahun yang baru ini, tahun 2022 adalah tahun pengharapan kita kepada Tuhan, tahun penggenapan janji Tuhan bagi setiap kita yang setia, yang senantiasa mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mengangkat pujian kita bersama-sama, mari datang ke bait Tuhan dengan hati yang bersyukur, karena kita merasakan segala kebaikannya terjadi dalam setiap hidup kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah
kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Mari yang bersyukur kita katakan kembali pujian ini. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, oh sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Kita mau kembali angkat pujian ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya kasih bahwasanya itu selamanya, oh kasih setianya, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Sama-sama bersyukurlah. Haleluya, haleluya. Saya kembalikan buat Widya. Yes, mari kita tetap bersyukur karena kasih setia Tuhan ya selama-lamanya dan senantiasa kita alami dalam hari-hari kehidupan kita apapun yang sedang kita lewati. Amin. Makasih Kak Dev. Dan saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dan mungkin secara khusus ya kita request yang berhari ulang tahun baru-baru ini bisa menyaksikan kebaikan Tuhan buat kita semua. Sekaligus pengurus juga PD Priscilla. Ya, dengan hormat dan penuh kasih kita menyambut Ibu Nori Hasan ya untuk menyaksikan kasih setia Tuhan yang sudah dialami ya yang baru-baru ini berhari ulang tahun. Silakan Bu Nori. Shalom semuanya. Ibu-ibu PD Priscilla yang luar biasa. Terima kasih untuk di tahun 2022 kita boleh aktif kembali ya di ibadah PD Priscilla. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik buat kita semua. Dan juga saya mengucapkan terima kasih pada Bapa kita di surga bahwa dalam bulan Januari ini Tuhan Yesus sudah menambahkan saya usia 1 tahun. Tidak ada kata lain, hanya saya mau mengucap syukur karena Yesus begitu luar biasa buat saya. Sampai saat ini saya ada sebagaimana saya ada, itu semua oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan Yesus
bagi perjalanan kehidupan saya. Begitu juga semua untuk ibu-ibu PD Priscilla ya. Itu aja kesaksian saya, ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bu Nuri buat kesaksiannya. Nggak jauh-jauh juga dari apa yang Tuhan buat PD Priscilla ini ya. Oke, kalau masih ada lagi yang mau bersaksi, diberikan kesempatan 1 orang untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya, ada yang mau bersaksi? Yang pasti semua kita mengalami kebaikan Tuhan ya. Oke, silakan lanjut Kak Dev. Mute-nya dibuka Kak, maaf. Puji Tuhan, ya. Memang benar, saking kebaikan Tuhan itu banyak sampai kita bingung ya mau menyampaikannya seperti apa. Karena nggak pernah terkalkulasi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita mengalami sepertinya jalan buntu, ya tapi kita melihat bahwa tangan kasih setia Tuhan itu bawa kita terus dalam kemenangan lepas kemenangan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua adalah pribadi-pribadi yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berbicara buat hidup kita, jiwa dan roh kita akan menjadi kuat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dan kami akan terus terbang tinggi bersama dengan Engkau. Di tengah badai kehidupan sekalipun Tuhan, kami mau berkata kami tidak akan pernah menyerah. Karena kami tahu siapa yang memegang tangan kanan kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak
maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkau ku nantikan, Engkau Yesus, perlindunganku, pertolonganku. Haleluya, kami memuji Engkau, kami menyembah-Mu, bersyukur buat semua perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau kekuatan kami, Kau segalanya bagi kami, Yesus. Kami sembah, haleluya. Kami selalu memuliakan Engkau, Engkau layak kami sembah. Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk siang hari ini ya Tuhan. Menjelang sore ini, Tuhan membawa kami dalam hadirat-Mu. Tuhan mengajak kami untuk bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan dalam roh dan firman-Nya. Dan sekarang ketika pujian dinaikkan, firman-Mu berkata bahwa Allah bersemayam di atas pujian yang umat-Nya naikkan. Kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah ini. Dan kami tahu kami tidak terbatas oleh tempat dan jarak. Tuhan hadir di tempat kami masing-masing untuk menyatakan kuasa-Nya. Sehingga pada sore hari ini, kami menjadi orang-orang yang beruntung karena Tuhan telah mendapatkan kami dan mengurapi kami semua dan melawat kami dengan firman-Nya. Dan sekarang berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, Shalom. Persekutuan doa Priscilla, senang bisa berjumpa pada sore hari ini. Saya minta maaf saya akhirnya
melayani dari dalam mobil karena tadi di dalam ruangan ada tukang yang sedang mengerjakan renovasi, jadi suara ketukannya sangat terdengar. Akhirnya saya beralih ke ruangan mobil ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih untuk Ibu Nori yang sudah mengundang dan menjadwalkan. Selamat ulang tahun, Ibu Nori. Tuhan Yesus selalu memberkati, selalu sehat, diberkati Tuhan dalam pelayanan keluarga dan dalam pengabdian. Hari ini firman Tuhan yang akan saya bawakan bertema tentang saat Tuhan menolong kita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 5 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Bagi saudara-saudara yang bisa melihat Alkitab dan membukanya, mari melihatnya bersama dengan saya dalam Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, demikianlah firman Tuhan dalam Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita dalam Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai 9 ini. Saat Tuhan menolong kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar tentang pertolongan Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan saya, kita menjadi orang-orang yang beruntung karena dalam hidup ini kita punya Tuhan di dalamnya. Sehingga saya selalu katakan bahwa jangan takut menjalani pandemi ini. Jangan pernah bimbang, kita masih punya juru selamat dalam pandemi ini. Kita masih punya Tuhan yang baik. Daud berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya," dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Sehingga jangan pernah lupa kalau kita masih punya Tuhan yang baik. Yang sebelum pandemi ini ada, dia adalah Tuhan yang baik. Saat pandemi ini ada, dia juga Tuhan yang baik. Dan nanti setelah pandemi ini berlalu, dia tetap Tuhan yang baik. Dia tidak pernah berubah, dia tetap baik adanya. Bahkan Alkitab berkata dalam Mazmur 119 ayat yang ke-68, "Sesungguhnya," kata Daud, "Engkau adalah Tuhan yang baik dan berbuat baik." Tuhan yang baik itu adalah Tuhan yang terus melakukan kebaikan demi kebaikan bagi hidup kita. Sehingga dari sejak lama Daud berkata tentang Tuhan, dia mengumpamakan Tuhan itu bagaikan seorang gembala yang baik, yang selalu menunggu, selalu merawat, selalu menolong domba-dombanya. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimanakah Tuhan yang baik itu ketika dia menolong kita. Dalam pembacaan kita ini, dalam Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai 9 ini, dikisahkan tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Apa yang kita bisa dapatkan dalam pertolongan Tuhan yang kita bisa mengerti dalam pembacaan firman Tuhan ini? Hal yang pertama saya lihat di sini adalah bahwa ketika Tuhan menolong kita, itulah saat kita dengan sabar menanti pertolongannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar tentang pertolongan Tuhan, kalimatnya di ayat 4 dikatakan, "Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu." Ada momen, ada periode-periode tertentu, ada saat-saat waktu Tuhan datang dalam hidup kita. Selamanya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendirian dalam menjalani hidup ini. Dia Tuhan yang dikatakan oleh Alkitab
adalah Immanuel. Apa arti Immanuel? Arti dari Immanuel adalah Allah beserta dengan kita. Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa kalau Tuhan menyertai kita, Dia bukan hanya menyertai kita di samping kiri, samping kanan, depan, dan belakang. Bahkan kita bisa berkata sekelilingku ada Tuhan, bukan. Tapi ketika Tuhan menyertai kita, Dia bukan hanya ada di luar hidup kita, Dia juga masuk dalam hidupmu. Sehingga dalam hidup kita ada Tuhan yang besar. Nah, inilah yang membuat kita bisa berkata bahwa sesungguhnya aku bukan punya masalah yang besar, tetapi aku punya Tuhan yang besar dalam hidupku. Kalau kita tahu bahwa ada Tuhan yang besar dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah khawatir lagi. Masalah boleh datang, pergumulan boleh banyak mungkin. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu sekalian, ada Tuhan yang besar yang menyertai kita. Dari sejak semula, Dia dikatakan mengatasi semua keadaan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada kalimat melayang-layang di atas permukaan air. Dari sejak semula Allah itu dikatakan mengatasi semua. Dia ada di atas semua. Dia mengatasi semua keadaan. Saya percaya dalam pandemi ini Tuhan juga mengatasi semua keadaan. Apapun yang kita alami, biarlah kita tetap melihat Tuhan dalam keadaan ini. Dalam susah, senang, dalam segala keadaan yang sulit ini, percayalah ada Tuhan yang bersama-sama dengan engkau. Saya selalu katakan kepada banyak orang bahwa Tuhan tidak sedang berkata bahwa kita yang masih sehat dan masih hidup hari ini adalah orang-orang yang lebih dikasihi daripada orang-orang terpapar COVID lalu mengalami maut. Bukan, Bapak Ibu. Ini bukan saat Tuhan berkata kepada kita bahwa Dia lebih mengasihi kita, lalu tidak mengasihi orang terpapar COVID dan mengalami maut beberapa waktu yang lalu. Dia tidak sedang menjelaskan tentang hal itu. Tetapi Tuhan sedang menjelaskan anugerah yang masih berlaku bagi tiap-tiap orang sampai hari ini yang Bapak, Ibu, dan saya masih miliki. Saya percaya dunia belum berakhir. Ya, ini belum kiamat. Tuhan masih punya urusan dengan kita. Sehingga kalau kita masih hidup hari ini, maka inilah sempatmu. Inilah hidup kita yang masih kita bisa nikmati bersama dengan Tuhan. Sehingga saya selalu katakan bahwa jangan pernah lari dari kenyataan. Jangan pernah lari dari keadaan. Sesulit-sulitnya kita hidup, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau waktu-waktu ini berbicara tentang kesempatan, maka inilah untung yang paling besar yang masih bisa kita miliki di hari-hari ini. Kata orang Tionghoa, hidup itu sama seperti mendapatkan untung yang besar. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya masih hidup hari ini, inilah rezeki terbesarmu. Inilah untungmu yang terbesar. Kenapa? Karena kita masih hidup hari ini. Kita masih sehat. Apa yang Tuhan mau katakan bagi kita pada waktu-waktu ini, yang Tuhan mau katakan pada kita pada waktu-waktu ini adalah, mari pergunakan anugerah yang masih berlaku kepada kita. Mari pergunakan sempatmu. Saya pernah belajar arti kata umur. Umur itu rupanya diambil dari bahasa Arab. Jadi padanan katanya umur, amir, dan umara. Jadi umur, amir, dan umar itu artinya sama. Apa artinya umur, amir, dan umar ini? Artinya adalah seseorang yang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan urusannya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang bilang, untung masih diberi umur ya Pak, itu arti sederhananya adalah untung masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan urusan. Ya. Sehingga urusan apa yang paling penting dalam hidup manusia? Urusan yang paling penting dalam hidup manusia adalah urusannya dengan Tuhan dan urusannya dengan sesama. Sehingga mari selesaikan urusan kita. Jadilah orang yang sungguh-sungguh. Jadilah orang yang menepati janji. Jadilah orang yang menggenapi setiap firman Tuhan. Jadilah orang yang melihat bahwa hidupku hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dalam pandemi ini kita belajar tentang betapa rakusnya maut itu. Dalam Habakuk pasal 2 ayat 5 dikatakan, sesungguhnya maut itu bagaikan raksasa yang rakus, yang tidak pernah kenyang-kenyang untuk menelan orang yang bisa ditelannya. Betapa rakusnya maut. Sehingga Habakuk pasal 2 ayat 5 mengumpamakannya seperti raksasa yang rakus. Maut tidak peduli dia menelan siapa saja. Dia tidak peduli muda, dia tidak peduli tua. Sehingga jangan tertipu dengan usia yang muda karena syarat untuk mati tidak harus tua.
Jangan juga tertipu dengan badan yang sehat, karena syarat untuk mati pun tidak harus sakit, Bapak Ibu. Ada orang yang sehat hari ini, besok bisa nggak ada. Oh, saya sering mendengar kalimat itu. Pak, si ini sudah dipanggil Tuhan. Aduh, tadi malam masih ngobrol dengan saya di telepon 2 jam. Ya, Pak, Tuhan berkehendak lain. Lalu kemudian tadi malam masih ngobrol, besok paginya kita bisa bilang debu kembali kepada debu, manusia kembali kepada penciptanya. Sehingga dalam waktu-waktu ini, mari nantikanlah Tuhan. Alkitab berkata sama seperti orang yang lumpuh ini. Dia menanti-nantikan Tuhan di pintu gerbang domba, di pinggir kolam yang dinamakan kolam Bethesda. Nah, orang ini dikatakan dia berbaring di situ. Dia menantikan goncangan air kolam itu. Nah, bagaimanakah kita bisa terus menanti-nanti dengan sabar dalam hidup kita? Yaitu dengan kita percaya Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menolong kita. Orang ini dikatakan sudah 38 tahun lamanya sakit. 30 tahun orang ini menunggu, menanti. Dalam kitab Mazmur dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkan hatimu. Ya. Apa yang engkau sedang alami hari ini? Percayalah, satu saat Tuhan akan mencairkan kebaikannya. Tuhan akan meletupkan kebaikannya. Dalam kitab Mazmur dikatakan, maka kebaikannya akan meletup. Dalam kitab Wahyu dikatakan, maka terjadilah ledakan di mana Tuhan melakukan sesuatu. Satu saat, apa yang kita doakan akan menjadi sesuatu yang dijawab oleh Tuhan. Sehingga jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berharap. Dalam pandemi ini, kita tidak punya alasan untuk tidak mengharapkan Tuhan di dalamnya. Terlalu ngeri kalau Bapak Ibu tidak mengandalkan Tuhan dalam pandemi ini. Terlalu ngeri kalau Bapak Ibu tidak melibatkan Tuhan dalam pandemi ini. Kita orang-orang yang beruntung karena kita masih dikatakan punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan Alkitab berkata, pengharapan kita di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sakit, nantikan Tuhan. Seringkali kalau Tuhan menjawab kesembuhan dari orang sakit, kadang Tuhan menjawabnya dengan 3 jawaban. Ada orang yang berdoa, ya Tuhan sembuhkan saya. Tuhan jawab, iya aku akan sembuhkan kamu. Nah, ini namanya mukjizat kreatif, mukjizat yang terjadi saat itu juga. Sehingga Bapak Ibu seringkali mendengar kalau ada orang yang berdoa meminta kesembuhan, lalu sekonyong-konyong Tuhan sembuhkan orang itu saat itu juga. Ini yang dinamakan mukjizat yang masih berlaku sampai hari ini. Lalu kadang ada orang yang berdoa, ya Tuhan sembuhkan saya. Tuhan tidak menjawab ya, tapi Tuhan menjawab tunggu. Lalu orang yang sakit itu berdoa terus, menanti-nantikan Tuhan terus, dan akhirnya Tuhan menyembuhkan dia juga. Tapi kadang, kalau ada orang yang berdoa, ya Tuhan sembuhkan saya, Tuhan nggak jawab ya, Tuhan juga nggak jawab tunggu. Tapi Tuhan hanya memberikan kekuatan untuk orang itu bisa setia sampai akhir. Sehingga, mari kita perhatikan, berapa banyak orang yang hanya diberikan kekuatan untuk setia sampai akhir. Sehingga tidak sedikit kalau saya melayani Tuhan, berkhotbah dalam satu gereja, ya ada aja orang tua yang didorong dengan kursi roda sampai akhir hayatnya. Dia tidak mengalami kesembuhan yang dia minta itu. Tetapi Tuhan hanya memberikan kekuatan untuk dia setia sampai akhir. Dan pada akhirnya, sampai tiba waktunya dia kembali, dia didapati tetap setia. Dia tetap berkata, Tuhan itu baik apapun yang terjadi. Nah, kita ada di mana? Apakah kita di orang-orang yang dijawab iya, atau orang-orang yang dijawab tunggu, atau orang-orang yang dijawab hanya diberikan kekuatan untuk setia sampai akhir? Biarlah ini menjadi cara kita untuk tetap menanti-nantikan Tuhan dalam pertolongannya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, bagaimanakah saat Tuhan menolong kita? Hal yang pertama tadi bukan hanya dengan menanti-nantikan Tuhan menolong kita, tetapi juga dengan percaya Tuhan itu tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Kalimatnya dikatakan demikian. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bapak Ibu garis bawahi kata 38 tahun lamanya sakit. Di dalam Alkitab, seringkali Alkitab menyebutkan bilangan-bilangan orang yang ditolong Tuhan. Seperti seorang perempuan yang pendarahan, 12 tahun. Lalu
Dalam Lukas 13 ayat 11 dikatakan ada seorang perempuan yang 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Dan ada orang gila di Gerasa yang dikatakan sudah sejak lama orang itu menderita sakit gilanya. Jadi ada yang 38 tahun, ada yang 12 tahun pendarahan, ada yang 18 tahun dirasuk roh jahat, ada yang sudah sejak lama orang itu menderita sakit gilanya. Kenapa demikian? Alkitab menyebutkan bilangan-bilangan waktu ini sampai Tuhan menolong mereka. Alkitab mau jelaskan untuk Bapak, Ibu, dan saya bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh berapa tahun engkau sedang menghadapi masalahmu. Dia bisa menolong kita tepat pada waktunya. Sehingga percaya saja, imani saja bahwa Allah itu sanggup untuk menolong dan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Mungkin engkau berkata, Pak, saya sudah beberapa tahun bergumul dengan persoalan ini. Saya sudah bergumul dengan persoalan ini sudah begitu lama. Saya mau katakan buat Bapak Ibu sekalian, tidak peduli 38 tahun orang yang lumpuh ini lamanya sakit. Tidak peduli 12 tahun perempuan itu pendarahan, kata Alkitab. Tidak peduli 18 tahun. Ada wanita dalam Lukas 13 ayat 11 yang kerasukan roh jahat, lalu membuat tubuhnya sakit. Alkitab menjawabnya, Tuhan tetap bisa menolong mereka. Ada yang 38 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 12 tahun. Ya, seberapapun lamanya engkau sedang ada dalam masalah, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dia Tuhan yang ternyata sanggup untuk menolong banyak orang, untuk membuka jalan saat tidak ada jalan, menyembuhkan saat kita sakit, dan memberikan pertolongan saat kita tidak melihat harapan dalam hidup kita. Kita punya Tuhan yang seperti ini, Bapak Ibu. Sehingga sesusah-susahnya kita hidup dalam pandemi ini, ada Tuhan dalam hidupmu. Ya, sekalipun kita pagi makan soto, siang makan rendang, sore makan bakso, ya kan sesusah-susahnya kita masih bisa pagi makan soto, siang makan rendang, malam makan bakso. Walaupun dalam bentuk mie instan. Maksudnya Indomie soto, Indomie rendang, Indomie bakso. Tapi toh itu juga pemeliharaan Tuhan, ya. Kita jadi orang-orang yang akhirnya mengerti arti dari keluarga. Di awal pandemi ini Tuhan kembalikan kita ke rumah kita masing-masing. Tuhan suruh kita mengidolakan keluarga. Dulu kita mengidolakan gereja besar, pendeta-pendeta yang besar, sekarang Tuhan balikkan kita untuk mengidolakan suamimu yang berdiri membaca Alkitab, istrimu yang memimpin pujian, anak-anakmu yang bergandengan tangan berdoa sama-sama di rumah. Tuhan buat kita memakai baju rumah, supaya kita tidak lagi memakai baju kehormatan yang ada lambang pangkatnya. Artinya, di rumah kita sama, di rumah kita adalah keluarga, di rumah kita adalah orang-orang yang mendapatkan Tuhan pertama kali di rumah kita masing-masing. Dalam awal pandemi ini, pandemi mengajarkan Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Kalau Tuhan ada di rumah kita masing-masing, maka bergaullah dengan Dia. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa membangun persekutuan sama seperti awal-awal pandemi ini yang gimana kita semangat. Ya, jemaat sampai ada yang beli gitar, ada yang beli buku nyanyian, supaya apa? Supaya buru-buru ibadah di rumah. Ya, kita menjadi orang-orang yang seperti bagaikan seorang prajurit, kata Alkitab, bagaikan seorang olahragawan, bagaikan seorang petani yang bekerja keras. Kita sama-sama disebut prajurit Kristus yang sedang berjuang melawan pandemi ini. Sehingga jangan pernah pupus perjuanganmu di tengah jalan. Ya, virus COVID-19 dengan Omikron, dengan segala variannya, masih menjadi ancaman buat kita pada saat ini. Sehingga teruslah berjuang bagaikan seorang prajurit. Lalu kalau Alkitab katakan di ayat yang lain, kita bagaikan seorang olahragawan yang mentaati setiap peraturan, jadilah bagaikan seorang olahragawan dalam hidupmu. Yang dulu nggak pernah olahraga, sekarang mulai olahraga, jalan-jalan keliling rumah, komplek, ya. Lalu kita jadi orang yang mengikuti aturan, ya. Seorang olahragawan itu sama seperti seorang prajurit, sama-sama berjuang. Ya, seorang prajurit, seorang olahragawan, tujuannya adalah menang. Dan Bapak, Ibu, dan saya berdoa, berharap supaya kita memenangkan pertandingan dalam pandemi ini. Lalu kemudian, seperti seorang petani yang bekerja keras. Saya percaya kerja keras tidak akan membohongi hasil. Di mana ada kerja keras,
di mana ada protokol kesehatan yang ketat, di mana ada nggak main-main menjalankan kehidupan dalam pandemi ini, pasti akan membuahkan hasil. Bapak Ibu, kita sehat juga untuk keluarga kita. Kita sehat juga untuk orang terdekat kita. Kalau kita jaga diri kita juga menjaga keluarga kita. Karena kita kembali ke rumah nanti. Nah, hari ini, Bapak Ibu, kita belajar tentang ketidakterbatasan Tuhan. Baik waktu, baik keadaan, dia tetap Tuhan yang bisa menolong kita. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimanakah saat Tuhan menolong kita? Kadang kita tidak hanya harus menanti-nantikan Tuhan saja. Kadangkala kita juga tidak hanya percaya kepada waktu Tuhan yang tidak terbatas saja. Tetapi hal yang ketiga adalah kita juga harus percaya bahwa ada Tuhan dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Di ayatnya yang ke-7 dikatakan, di ayatnya ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang yang sudah 38 tahun ini lumpuh, saudara, dia tidak bisa melihat harapan. Setiap kali dia menanti goncangan air di pinggir kolam itu, dia tidak melihat sosok yang bisa menolong dia. Karena pada waktu dia melihat goncangan, orang sudah mendahului dia menceburkan diri ke kolam itu. Sehingga dia selalu terlambat, dia selalu ada di belakang. Ya, tetapi lihat bahwa saat orang lumpuh yang 38 tahun ini tidak bisa melihat harapan, Tuhan tawarkan dirinya untuk siap menolong dia. Kalimatnya, "Maukah engkau sembuh?" Dan bukankah pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita saat ini? Bukan hanya untuk engkau yang ingin sembuh dari sakit, tetapi juga untuk engkau yang ingin menemukan jalan keluar dari masalahmu. Engkau yang ingin melihat terobosan dalam pandemi di hidupmu hari ini. Engkau yang mau melihat ekonomi keluargamu maju, ya usahamu juga tetap eksis dalam pandemi ini. Kalimatnya yaitu ketika Tuhan bertanya kepada kita, "Maukah engkau aku tolong?" dalam bahasa sederhananya. Sehingga hari ini jadilah orang-orang yang sama seperti orang lumpuh ini. Ya Tuhan, akulah orang yang mau engkau tolong itu. Lalu apa yang terjadi? Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Hari ini Tuhan punya otoritas, Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kemampuan untuk menolong Bapak, Ibu, dan saya. Kalau Dia menolong kita, Dia tidak akan setengah-setengah untuk menolong kita. Dia Tuhan yang bisa melakukannya, Dia Tuhan yang sanggup melakukannya, dan Dia Tuhan yang bisa memperlihatkan. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup untuk menolong setiap kita. Sehingga hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersyukurlah kita. Sebab Tuhan itu baik. Sehingga hal yang pertama yang harus kita ingat hari ini, tetaplah menanti-nantikan Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita ingat hari ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh keadaan apapun. Hal yang ketiga, ingatlah bahwa hari ini ada Yesus yang siap menolong kita. Kalau Dia berkata kepada orang lumpuh ini, "Maukah engkau sembuh?" Dia juga akan berkata kepada kita, "Maukah engkau mendapatkan pertolonganku?" Biarlah kita yang beriman, kita yang percaya, kita menjadi orang-orang yang menjawab, "Ya Tuhan, inilah aku yang siap mendapatkan pertolongan." Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, biar dalam sepanjang tahun 2022 ini, kita melihat pertolongan demi pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi keluarga, bagi pekerjaan, bagi usaha, bagi kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kita punya Tuhan yang besar dalam pandemi ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Sebab Tuhan baik. Kami percaya seperti Tuhan menolong orang lumpuh yang 38 tahun ini. Bahkan dalam ayat-ayat lain, Tuhan menolong perempuan yang pendarahan yang sudah 12 tahun, perempuan yang dirasuk setan sudah 18 tahun. Kami percaya bahwa sesungguhnya
Engkau Tuhan yang tidak terbatas oleh keadaan apapun. Engkau tidak terbatas oleh tahun-tahun masalah kami. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan pertolongan dan perbuatan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itu hamba berdoa untuk Bapak Ibu yang hari ini mungkin mereka memikirkan tentang masalah, pergumulan, beban hidup mereka. Biarlah Tuhan lewat ibadah ini, ketika tangan hamba-Mu terangkat dan mengarah kepada mereka, biarlah ini menjadi cara Tuhan juga mengarahkan tangannya dalam hidup kami masing-masing, dan menyembuhkan kami yang sakit, menguatkan kami yang lemah, memberikan kelegaan bagi setiap kami yang berbeban berat, dan memberikan pertolongan bagi setiap kami yang mengalami masalah ekonomi, keluarga, apapun. Kami percaya ada Tuhan yang siap menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ajarlah kami juga sadar bahwa kami punya Tuhan yang siap menolong kami semua. Firman-Mu berkata kepada orang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Engkau pun juga berkata kepada kami dan menawarkan pertolongan itu kepada kami. Dan biarlah hari ini kami menjadi orang-orang ditolong, kami menjadi orang-orang yang dilihat oleh Tuhan, didapatkan oleh Tuhan. Surga menaruh perhatian atas hidup kami. Surga menghadapkan wajahnya kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan berkati kita sekalian. Terima kasih Pak Pendeta Julius yang sudah menjadi alatnya Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan ya di ibadah perdana PD Priscilla di tahun 2022. Ya, ada poin-poin yang saya bisa simpulkan di sini, bagaimana pertolongan Tuhan itu bisa datang dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, tetaplah kita menanti-nantikan Tuhan, dan kita harus percaya bahwa Tuhan kita tidak dibatasi oleh keadaan apapun yang sedang kita alami. Dan yang ketiga, ada pengharapan di dalam Tuhan karena Tuhan punya otoritas dan kemampuan untuk menolong kita. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta Julius. Dan saatnya kita akan berdoa syafaat. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nainggolan. Dan nanti setelah doa syafaat, Pak Pendeta Julius silakan akan berdoa berkat buat kita semua ya setelah doa syafaat. Silakan Ibu Manalu, Ibu Nainggolan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, bahkan sangat baik. Di tahun 2022 ini kami perdana kembali untuk beribadah PD Priscilla. Semua oleh karena kasih-Mu. Semua oleh karena cinta-Mu. Tuhan, kami arungi hidup ini bersama dengan Engkau. Kau tuntun kami, Kau tuntun rumah tangga kami, Kau tuntun setiap anak-anak kami, kehidupan kami, pelayanan kami, gereja penggembalaan kami, bahkan firman-Mu yang telah menguatkan kami di hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Julius Parapat. Berkati istri anak-anaknya. Berkati kebutuhannya, berkati setiap jemaat pelayanannya. Kami tahu Tuhan memilih dan menetapkan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Biar firman yang disampaikan buat kami hari ini menjadi Tuhan kekuatan baru. Tidak ada yang lain pertolongan selain Engkau. Dalam segala penyakit apapun yang kami hadapi, kekurangan apapun, hanya Yesus sobat yang setia, penolong yang sungguh. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kau menawarkan kasih-Mu senantiasa. Di dalam kelemahan kami sekalipun, Kau sanggup menolong kami Tuhan. Tuhan berkati setiap ibu-ibu Priscilla. Berkati Ibu Koordinator, Ibu Nori. Baik di dalam ulang tahunnya di bulan ini Tuhan. Umur panjang di tangan kanan Tuhan, berkat dan kehormatan di tangan kirinya. Kau curahkan ke keluarga ini dan ke Ibu Nori. Pakai dia Tuhan, pakai juga kami semua, Ibu Cucu, Popo, pengurus-pengurus, hamba-hambamu yang melayani Tuhan. Baik itu Tuhan Kasdim, baik itu Tuhan Davi bersama Tuhan Widya, Ibu Suli dan kami semuanya. Mungkin nama-nama kami tidak kami sebut, tapi Tuhan ada di tengah-tengah kami. Pimpin persekutuan doa ini Tuhan. Sudah banyak orang bertobat dari persekutuan ini Tuhan. Di keadaan zaman yang seperti ini, Tuhan kami tetap konsisten di hadapan-Mu. Kami tetap setia datang kepada Tuhan. Tuhan kami yakin dan percaya persekutuan doa Priscilla. Rekan-rekan kami yang tidak ikut hadir hari ini Tuhan. Kalau hati mereka untuk di minggu mendatang kami boleh bersama Tuhan. Yang sudah hadir Tuhan. Yang semua kami yang sudah ikut ibadah. Apapun problema kami
Tuhan penolong yang sungguh buat kami Tuhan. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Pakai kami, pakai hamba-hamba-Mu, pakai anak-anak-Mu. Baik yang ada di media sekarang, baik yang melalui Facebook dan YouTube Tuhan. Tuhan Kau jamah lawati mereka. Biar mereka juga Tuhan diberkati Tuhan melalui persekutuan doa ini. Mereka juga mendengarkan suara firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan juga kami tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Presiden kami, wakil presiden, bahkan menteri-menteri, DPR, MPR, bahkan ada di dalam DKI ini, gubernur kami. Tuhan lawati Tuhan negara kami ini. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Karena kami tahu tidak ada satupun yang diluputkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap Tuhan. Di mana kami berada, di mana tempat tinggal kami, di lingkungan kami. RT, RW kami, lurah kami. Tetangga kami juga diberkati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kaulah segala-galanya bagi kami. Ibadah-ibadah gereja yang sudah masuk Tuhan hari-hari ini. Yang sudah Tuhan untuk ikut ibadah bergabung Tuhan. Bahkan yang masih Zoom Tuhan. Kau jamah Tuhan semuanya. Tidak ada yang loyo Tuhan di hadapan-Mu. Semua bangkit dari keterpurukan iman. Tuhan penolong kami. Tuhan adalah setia buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan tutup ibadah ini. Kami serahkan semua dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Serahkan kembali. Akhirnya, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lihatlah, Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepada kita. Dan Dia yang duduk di atas tahta kasih karunia-Nya, Dia akan memberkati kita, sehingga berkat itu menjadi bagian dalam hidupmu. Sebab itu, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati keluargamu masing-masing. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu, pelayananmu. Sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Diberkatilah engkau yang lemah dan jadilah kuat. Oleh karena firman Tuhan yang sudah kau dengar pada sore hari ini. Dan diberkatilah engkau yang susah. Dan biarlah firman Tuhan yang engkau dengar menghiburmu pada sore hari ini. Dan diberkatilah engkau yang berbeban berat. Jadilah lega, karena firman Tuhan sudah ditaruh Tuhan dalam hatimu. Terimalah semua kebaikan Tuhan ini dan segala berkat-berkatnya di dalam kasih Allah Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa penyertaan Roh Kudus, mulai hari ini, esok dan kekal, sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, bersama saya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian di PD Priscila. Ya, silakan Bu Nuri kasih pengumuman sebelum closing. Shalom Ibu-ibu. Shalom. Pak Julius. Shalom Bu Nuri. Ya. Terima kasih untuk pelayanannya Pak Julius. Baik. Sama-sama, Bu. Hari ini Tuhan Yesus memberkati untuk setiap firman boleh menjadi berkat untuk ibu-ibu PD Priscila. Biarlah setiap firman itu boleh menguatkan kita sehingga kita semakin indah dan semakin luar biasa di dalam kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pak, kami atas nama PD Priscila mengucapkan kembali terima kasih untuk Pak Pendeta Julius Parapat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Amin. Juga ibu-ibu PD Priscila yang tetap setia di hari pertama ibadah perdana tahun 2022. Tetap setia ya ibu-ibu ya. Terima kasih juga untuk yang sudah melayani Pak Kastin, Widya, David. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita berjumpa Kamis depan, nanti pengumumannya, pembicaranya saya akan WA di grup PD Priscila. Itu aja ibu-ibu pengumumannya. Tuhan Yesus kembali memberkati kita. Izin lab ya semuanya, pupus semua Bu Nenggolan, izin lab. Ya, selamat tahun baru. Pak Kasdim, Tuhan berkati Pak Kasdim, ibu-ibu juga. Selamat tahun baru. Semuanya Bu Nuri semua, sorry telat. Mari Tuhan berkati. Tuhan memberkati semuanya. Oke. Berkat firman-Nya. Saya live ya. Bu Pendeta Tiur. Yo, sorry telat. Selamat sorry. Natal tahun baru Ibu Tiur. Iya, sama-sama sayang.
Ibu Hai Purba, semua. selamat Natal tahun baru Ibu Purba. Om Arifka, Yuk semua, selamat tahun baru Natal juga. Bu Christine, Selamat Ibu tahun Ita. baru, Ibu Dev. Sampai Memberkati jumpa lagi. semuanya. Popo, sehat terus ya, Syuli. Popo, selamat tahun baru Popo. Iya, ibu-ibu Elizabeth, semua. selamat Natal tahun baru, Ibu Lis. Tiur, terima kasih. Yo Bu Nori, selamat ulang tahun Bu. Ya, selamat tahun Elizabeth, baru. kapan kita Ibu potong Nori mie juga ayamnya, selamat ulang Elizabeth? tahun. Ya, Amin. luar biasa. Sama Widya nanti, sama Luar Ibu biasa. Nenggolan nanti, sama Pak Kasti. Aduh, luar gitu. biasa ya ibu-ibu. Tuhan Yesus baik. Di tahun Amin. 2022 Amin. kita boleh bertemu Amin. kembali. Aduh, Ya, puji kangen, Tuhan. kangen ini ibu-ibu kangen. Ini kapan nih kita tatap muka? Ibadah tatap Ayo, muka, ibadah siapa onsite. takut? Siapa takut ya? Tidak ada yang takut.